Halo ya, selamat malam, ketemu lagi di Gapi dalam Berita setiap hari Kamis jam 9 malam hanya di Swas TV, disiarkan dari Markas Swasti Yogyakarta, Indonesia. Ya, menarik sekali, malam ini kita akan membacakan berita. Pertama adalah berita dari kompas.com lagi dengan headline ikan gapi termahal di dunia, harganya sampai jutaan rupiah. Dan yang kedua kita akan membacakan berita dari beritatrend.co.id dengan headline Magetan cocok buat budidaya ikan gapi. Silakan. Nah, selamat malam Bung Topik, ketemu lagi di... Selamat malam, apa kabar? Baik, alhamdulillah ketemu lagi di Gapi dalam Berita. Episode yang sekarang ini menarik banget. Ya. Kenapa? Karena kita akan bahas yang namanya doku. Ikan gapi yang mahal. Harganya jutaan rupiah. Pertama kita akan bacain tentang harga gapi yang mencapai harga jutaan rupiah dan kemudian di Magetan yang katanya cocok untuk melihara ikan gapi. Oke, kita akan baca berita yang pertama dari kompas.com. 7 ikan gapi termahal di dunia, harganya capai jutaan rupiah. Oke. Baik. Oke, kita akan bacakan beritanya satu persatu. Oke, dari kompas.com, ikan gapi masih jadi salah satu ikan hias yang paling diburu para penghobi saat ini. Betapa tidak, ikan ini memang memiliki warna-warna yang cantik dan bentuk sirip yang indah serta dibiakan. Oke, do you understand? Mudah dibiakan. Setelah dibiakan. Oke. Bahkan tak jarang pembiakan itu menghasilkan ikan dengan warna-warna unik dan langka yang membuat harganya menjadi mahal hingga mencapai jutaan rupiah per ekornya. Wow. Adapun saat ini gelar ikan gapi termahal di dunia masih dipegang oleh jenis Purple Moscow yang harganya hampir mencapai 1,5 juta per ekornya. Kita akan bahas ini nih, katanya paling mahal nih. Oke, paling mahal nih katanya Purple Moscow yang 1,5 juta rupiah per ekornya. Nggak tahu harga gue dia. Oke, dilansir dari situs Helpus Fish, ikan gapi Purple Moscow ini hanya bisa dipelihara dan dirawat oleh mereka yang telah berpengalaman karena biaya hidupnya yang mahal. Oke. Dia makan steak kayaknya itu mahal banget ya. Jenis ikan gapi termahal kita akan baca satu-satu. Ya. Lalu setelah Purple Moscow ada beberapa jenis lain yang dinobatkan sebagai ikan gapi termahal lainnya. Berikut daftarnya. 7 ikan gapi termahal di dunia. Purple Moscow. Oke. Seperti sudah disebutkan, Purple Moscow masih menjadi ikan gapi termahal di dunia saat ini. Wow, ikan gapi Purple Moscow dengan warna langka yang sulit ditemukan bisa memiliki harga 40-100 dolar Amerika Serikat atau sekitar 590.000 hingga 1,48 juta rupiah per ekornya. Bahkan Purple Moscow dengan warna tidak langka saja dibanderol mulai dari 30 dolar Amerika Serikat atau sekitar 442.000. Harga fantastis ikan gapi jenis ini disebabkan oleh warna sisiknya yang sangat berbeda dengan ikan gapi jenis lain, jadi tidak perlu kaget. Saya nggak kaget. Oke, Fancy Gapis. Ini nama ikan gapis atau nama komunitas? Oke, selain Purple Moscow, beberapa jenis ikan Fancy Gapi juga menjadi buruan para penyuka akuarium. Oke, dia nggak suka ikan gapi, suka akuarium aja, jangan-jangan. Misalnya saja yang multi delta. Ini multi delta benar? Delta mungkin ya, tulisannya multi delta. Multi delta, jadi deltanya banyak. Oke, multi delta yang harganya bisa mencapai 25 hingga 50 dolar Amerika Serikat atau sekitar 368.000 hingga 737.000 rupiah per ekornya. Electric Blue Gapi. Ya kita nanti komentari ya. Komentari ini ya. Menarik banget ya. Gambarnya ini pokoknya gambarnya ini. Makanya gue mau buru-buru baca nih. Ikan gapi termahal lainnya ada Blue Gapi yang umumnya dibanderol harga 15 USD 221.000 hingga 25
dolar Amerika Serikat atau 368.000 per ekornya. Ikan gapi jenis electric blue ini sebenarnya tidak memiliki banyak varian warna sehingga harganya pun tidak akan terlalu bervariasi. Dragon gapi dibanderol dengan harga 10 dolar Amerika Serikat atau sekitar 147.000 per ekornya. Ikan gapi jenis ini sebenarnya mudah ditemukan sehingga harganya pun tidak semahal jenis ikan gapi lainnya. Tadi kan lu bilang tadi mahal, kok nggak mahal ini? Lalu karena harganya yang tidak terlalu mahal, Dragon gapi ini cukup populer di kalangan breeders dan para pemula. Oke, next, mood gapi. Kan apa ini? Apa ini? Ya, nanti kita komentari ya. Wah, ini menarik banget nih. Buru-buru nih. Berikutnya ada ikan gapi jenis mood yang harganya mencapai 5 hingga 10 dolar Amerika Serikat atau 73.000 hingga 147.000 per ekornya, rupiah per ekornya. Ikan gapi jenis ini cukup kuat sehingga cocok dipelihara oleh pemula. Kompas.com, Anda mencari referensi dari mana? Oke, albino red gapi. Albino red gapi dibanderol dengan harga 15 dolar Amerika Serikat atau sekitar 221.000 per ekornya. Sementara itu, harga sepasang ikan gapi jenis ini bisa mencapai 40 dolar Amerika Serikat atau sekitar 590.000 rupiah per pasang. Ikan gapi ini juga cukup dicari karena memiliki warna merah dan orange yang cantik. Merah-merah, orange, Pak. Oke, terus kemudian panda gapi. Ikan gapi termahal terakhir adalah panda gapi yang dibanderol dengan harga 5 hingga 7,5 dolar Amerika Serikat atau sekitar 73.000 hingga 110.000 rupiah. Jenis gapi satu ini cukup umum dan dapat dibeli dengan mudah sehingga harganya pun tidak terlalu mahal. Tertarik membeli salah satunya? Oke, sudah. Oke. Nah, menarik nih. Ikan gapi termahal pertama adalah, gak usah baca atasnya, udah nggak penting. Ya. Ini yang penting nih. Purple Moscow ini yang paling mahal sedunia ini. Ini kan kata Kompas.com, ini termahal sedunia, 1,5 juta rupiah. Sebelum bahas yang ini, kita pernah jual ikan gapi paling mahal itu berapa duit itu aja? Kita pernah 5 juta ya, pernah 5 juta. 5 juta, bukti transaksinya ada kan? Ada. Oke, Kompas.com. 5 juta paling mahal kita pernah jual. Oke. Ya. Ini yang, udah itu. Yang sering aja, yang sering kita jual aja yang metal snake skin albino metal snake skin reptile kita jual 2 juta aja itu udah sering transaksi gitu. Udah transaksi. Oke. Ini berarti Kompas.com Anda mencari referensi dari mana? Itu pertanyaan saya. Nah, Purple Moscow ini ikan apa ini? Oke, sebenarnya Purple Moscow itu jenis Moscow. Ya, ini gambarnya bener. Gambarnya benernya. Purple Moscow itu jenis ikan Moscow yang dia di pigmen warnanya itu ada pigmen warna merahnya di pigmen warnanya itu sehingga dia kelihatan biru kemerah-merahan sehingga kayak purple. Nah, tapi biru jenis kemerah-merahan. Iya, biru kemerah-merahan. Jadi dari jenis ini akan agak sulit untuk distabilkan. Oke. Agak sulit distabilkan, ini akan keluar lebih ke varian blue Moscow. Jadi varian blue Moscow yang dia punya pigmen warna merah yang mencampur ke biru gitu loh. Berarti ini kan jarang banget dong? Jarang. Memang bener kalau bilang Purple Moscow jarang, iya. Ada Moscow itu yang jarang itu ada Green Moscow sama Purple Moscow. Green Moscow sama Purple Moscow. Iya, tapi itu memang kemunculannya tidak bisa dijadikan, misal ya, aku punya Green Moscow, dikawinkan sama Green Moscow, anaknya Green Moscow semua agak sulit. Karena dia cuma persentase warna yang muncul di situ. Jadi pencampuran kalau Green Moscow itu lebih ke biru ya, lebih ke banyak ke birunya. Kalau sini ada biru sama merah. Jadi kalau yang teman-teman bisa dapetin banyak banget yang stabil itu biasanya di Blue Moscow sama Black Moscow. Apakah bisa dibilang ini simpangan atau enggak? Kalau warnanya jadi kalau strain ini jadi jarang banget. Kalau ngomongin simpangan ya pasti simpangan karena dia itu ada pigmen warna yang berbeda dari teman-temannya. Warna merahnya ngeblend sama warna biru gitu biasanya. Nah, teman-teman mungkin kalau pengen lebih detailnya seperti apa prosesnya kok bisa warna merah sama biru ngeblend jadi purple, nah silahkan baca di bukunya Philip Sedok yang dulu pernah saya bahas, tapi bahasa Inggris saya kan agak British gitu loh, jadi pusing nanti. Welcome. No problem. Lord Taufik. Oke. Ini yang pertama ya. Jadi sebenarnya tapi ikannya bener ini, ikannya bener, tapi ini nggak termahal sedunia. Bukan. Kompas.com tolong. Ini nggak termahal sedunia. Oke, terus kemudian berikutnya adalah ini
namanya fancy guppies. Ini Ya, gimana nih? Jadi mungkin kalau fancy guppy itu adalah guppy hias kan bahasa Indonesia kayak gitu. Iya. Artinya semua guppy yang berwarna Itu fancy. bagus namanya fancy guppy gitu loh maksudnya. Oke. Tapi kalau ini ngomongin Jadi jenis strain? ya bukan, fancy guppy nggak ada strainnya. Oke, itu fancy guppies itu bukan nama strain, tapi secara keseluruhan guppy itu yang- adalah fancy guppies gitu. Iya. Oke. Karena guppy kan ada guppy yang wild guppy. Ya. Wild guppy itu guppy alam seperti ya kalau kita Angler. kalau di Indonesia sebutnya angler gitu. Nah, itu wild guppy. Ya. Nah, guppy yang kita pelihara selama ini ya namanya fancy guppy. Semua guppy yang kita pelihara saat ini namanya fancy guppy kecuali yang angler itu. Angler kan angler fancy itu gitu wild ya. guppy gitu. Baik. Maksudnya itu. kalau Tapi yang kalau ini- ngomong jenis salah, khususnya jangan fancy guppy. Tapi jenisnya ini misal ini. Nah ini apa nih? Yang katanya kompas.com ini ada fancy guppies. Ini sebenarnya strain apa? Metal snake skin bluegrass tapi merah. Apa jenenge? Red grass. Metal snake skin red grass. Oh, ini sebenarnya namanya adalah metal snake red grass. Red grass. Oke. MSSRG. Oh iya. Oke, kita turun ke bawah ya. Ini fancy ini guppy itu. aja gambarnya. Ini fancy guppy itu sebenarnya bukan nama strain Tapi nama guppy secara keseluruhan karena yang digunakan sebagai hiasan. Iya, karena guppy dibagi dua, guppy Iya. yang wild, yang alam, Iya. ambil dari alam sama guppy yang Iya. fancy yang sudah bagus warnanya dan ekornya. Electric blue. Ya. Ini electric blue banget Nah, ini. itu Blue Moscow. Itu Blue Moscow. Blue Moscow ini. Iya, itu Blue Moscow. Electric Blue ada darahnya sih Blue Moscow, tapi badannya harus ada elektriknya, ada warna kayak platinum kayak gitu di seluruh badannya. Ekornya bener biru. Oh. Tapi badannya itu kurang elektrik tuh. Oh, ini bukan elektrik. Jadi ini bukan electric blue. Di gambar ini bukan electric blue tapi Blue Moscow. Oke. Masih secara fenotip masih kita sebut Blue Moscow. Oke, baik. Nah, nanti kita mention ke kompas.com ini. Iya. Oke. Bisa ambil ke gambar di swasti kok. Lo Swasipam juga banyak kok. Dihubungi di Swasipam juga banyak. Iya, bisa. Oke, gue nggak akan bahas image di kanan kirinya ya. Terlalu bahaya untuk kita semua. Oke, tahu sama tahu aja. Oke, Dragon Guppy. Ini gimana nih? Itu sih masih mosaik ya, tapi Ini sebenarnya- mosaik? Ya, itu Ini tapi telegrapnya sih tahu gimana itu? dia lebih ke ya nggak ada grepesnya, cuma ini kan half moon ya, jadi Iya, half moon. ada rose-nya, nggak ada masalah sih Iya. sebenarnya. Tapi kalau ngomongin dragon yang sekarang harusnya gambar ini sudah nggak ini harusnya Nggak relevan. nggak relevan. Oke. Ini masuknya masih di Ini mosaik ya? Iya, bisa disebut galaksi mosaik ini. Oh, tapi oke. Di gambar ini di keterangan untuk Dragon Guppy itu sebenarnya bukan Dragon Guppy, Iya, tapi ini mosaik. mosaik masuknya ke platinum mosaik apa namanya, platinum galaxy mosaik, sorry. Platinum Galaxy Mosaic. Oke. Dulu ikan ini Iya. pernah ngetren soalnya, iya bener. Oh, Platinum Guppy Mosaic. Tapi kalau dragon sekarang Iya. udah nggak kayak gitu. Oke, ini nama ikan guppy yang Mood guppy. Mood guppy ini apa ini? Ini apa ini? Itu pingu harusnya namanya. Ini kenapa nama Pingu. Mood guppy? Ya nggak ngerti referensi kenapa dari namanya mood guppy ya. Tapi kalau ngomongin hari ini kita bahas Ya. guppy ini namanya pingu. Kenapa Oh. pingu? Karena ada pink itu di pangkal ekornya ada warna pink kan. Oh, Iya, oke. ini namanya pink guppy, disebut pingu sebenarnya. Oh, Tapi, pingu. lidah orang Indonesia lah. jadi Ada yang nyebutnya pingu, ada yang nyebut pingu Nah, gitu tapi, ya. banyak yang nyebut pingu. Oh, oke. Baik. Padahal ini pink guppy disingkat pingu, tapi Oh. bacanya pingu. Pingu. Oke, baik. Dan kemudian terakhir, ini terakhir ya? Oh, bukan ya, masih ada lagi. Albino red guppy ini bisa dieksplorasi lagi, Bung Taufik? Albino full red AFR biasanya disebutnya AFR, tapi albino red guppy pun masih oke gitu. Nah tapi kalau ngomongin, tapi ini tadi bukan yang termahal ya? Bukan. Karena ini guppy sudah di mana-mana, semua penghobi guppy tahu lah namanya albino full red. Iya. Gitu. Untuk gambarnya bener sih, bener. Tapi kurang oke aja sih. Kurang oke aja di Kurang- tingginya, Oh, kurang di oke aja. guppy-nya aja. Karena sekarang banyak banget teman-teman yang punya Iya. gambar guppy untuk AFR ini bagus-bagus, pasti banyak banget. Bagus banget, yang bagus-bagus banyak banget. Hmm. Tapi apakah mitos atau fakta ya menyebutkan bahwa albino full red itu salah satu ikan guppy yang paling sulit dipelihara?
Kalau paling sulit enggak, kayak gini. Ya. Kalau nyebutin paling sulit sebenarnya enggak ada yang lebih sulit. Tapi kalau kamu bisa pelihara albino fur red, kamu bakalan bisa pelihara ikan gapi semua. Oke. Gitu. Oke. Kalau paling sulit enggak, masih ada yang lebih sulit daripada albino fur red. Kamu pelihara metal, misal metal snake dilulis itu sulit, tapi ya nggak sulit banget. Ada albino bluegrass sulit banget. Kemudian albino misal topaz crown tail kayak gitu, yang crown tail. Albino metal snake tail itu sulit. Oke. Jadi enggak yang paling sulit. Enggak paling sulit, tapi kalau dia bisa pelihara albino full red, bisa pelihara semuanya lah. Jadi dia itu pintu gerbang mayoritas ya. Jadi dia pintu gerbang untuk melihara ikan gapi. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa miara albino full red dengan baik, itu bisa hidup aja gitu kan. Insya Allah bisa miara ikan jenis gapi yang lain gitu. Karena itu kayak kalau udah bisa ke situ, diterapkan di semua ikan gapi, itu bisa dilakukan. Bahkan yang gapi paling sulit pun itu hampir-hampir sama, tinggal jam terbangnya aja. Oke, baik. Terima kasih. Nah, yang terakhir panda gapi. Kalau dari gambarnya sih, iya benar. Ini ada metal-metalnya ya? Enggak, itu mini panda kalau kita sebutnya sekarang banyak. Tapi kok ada sparkling gitu ya? Dari gambarnya? Kalau ikan yang bagusnya ini kepalanya memang agak putih-putih, kemudian badannya hitam, ekornya hitam. Sebenarnya ini juga masih ada darah Moskow di gapi mini panda. Nah, ini gambarnya mini panda. Saya pikir mini panda ini apa ya? Kalau untuk di Indonesia itu peminatnya nggak begitu banyak. Tapi karena ini berita banyak dari Amerika, di Eropa, itu memang ekor-ekor yang short tail, sword itu di Amerika, di Eropa itu banyak populer. Di Indonesia itu lebih populer delta ya? Delta sama half moon. Oke, delta sama half moon. Ya sword ya masih banyak yang berminat sword. Kalau yang short itu hanya beberapa, yang rontel sama yang speartail masih ada lah. Yang short itu yang ekor pendek ya maksudnya. Nah, ini kan short yang nggak jelas apa ya si flagtail apa sih kalau mini panda itu belum teridentifikasi secara, karena ekornya macam-macam, ada yang keluar kayak speartail ada, yang kotak ada, yang agak rontel ada, jadi memang belum ada yang short ada, terus ya pin juga ada gitu ya. Apa ya maksudnya, orang-orang nyebutnya short itu karena tidak teridentifikasi apakah dia rontel apa speartail gitu, belum teridentifikasi. Tapi seandainya teman-teman breeder di Indonesia itu bikin ini menjadi pintail atau speartail mini panda, bakalan bisa juga diterima, banyak diterima lah nanti bakalan di Indonesia gitu. Oke, baik. Nah, itu dia 7 ikan gapi termahal di dunia yang udah kita bacain dari berita dari kompas.com. Menurut Bung Topik, isi berita ini seperti apa, Bung Topik? Gambarnya aja dievaluasi paling itu. Dan gambarnya. Gambar kenapa? Karena ada yang kurang tepat gitu. Kurang tepat gambarnya. Penamaan juga ada yang kurang tapi tepat. Karena ini harganya juga referensinya harga semua pakai US dollar. Mungkin nggak ada masalah sih sebenarnya gitu. Cuma yang pertama harga tertinggi tadi. Nah, kita punya gapi yang lebih mahal daripada yang pernah berhasil terjual. Yang pernah. Kalau punya yang 10 juta sih punya, ada yang ada. Yang punya ada tuh 10 juta, tapi masalahnya berhasil terjual atau enggak gitu ya. Kita pernah menjual ikan gapi seharga 5 juta rupiah, dan ya ini harga berkali-kali lipat dari harga paling mahal sedunia. Oke, baik, itu dia pembacaan berita kita dari kompas.com terkait dengan 7 ikan gapi termahal di dunia, harganya sampai jutaan rupiah. Ya, betul sekali. Nah, di paruh berikutnya kita akan membaca satu daerah yang katanya cocok banget tuh untuk miara ikan gapi. Kita akan bacakan beritanya setelah yang satu ini. Theory of happiness. Swasti Farm has a simple way to create happiness. Sad in social media? Happiness at social media? Happiness at your home? Happiness at your workspace? Every day in your life.
ini satu daerah di berarti ini kabupaten ya? Iya. Kabupaten di Jawa Timur yang katanya itu cocok banget untuk budidaya ikan gapi. Kita akan baca beritanya dari beritatrends.co.id. Silakan. Oke. Magetan. Nah, nama daerah Magetan. Magetan cocok buat budidaya ikan gapi. Kita turun ke bawah. Ini ada berita di YouTube. Kita nggak akan tayangkan YouTube-nya tentunya karena nanti kena copyright. Oke, berita Trends Magetan. Komunitas Gapi Magetan menggelar perlombaan ikan gapi kontes tingkat nasional tahun 2022 Minggu 11 September tahun 2022. Gapi kontes tingkat nasional tahun 2022 ini digelar di Randu Gede Hidden Paradise. Anda mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini? Randu Gede Hidden Paradise Magetan dan diikuti oleh berbagai peserta di Indonesia termasuk dia. Oke. Septia Nova Pramuria Wardani, ketua, ini perempuan berarti ya? Hah? Ketua Bukan panitia laki-laki itu namanya, kita manggilnya sih Nova. Oh, panggil Nova. Septia Nova Pramuria Wardani, namanya bagus sekali. Ketua panitia kontes Gapi Magetan mengatakan solid terus grass list out itu panitia Gapi kontes mengatakan kelasnya ada solid. Itu maksudnya kelas. Terus Endler, Big Tail, terus Juve, ini remaja-remaja solid, remaja pattern atau corak, terus Endler, terus breeder kelas 3, tadi terus female open, female perempuan, dan terakhir itu albino. Oke? Maaf, sebentar. Kita di satu studio ketawa semua ini. Oke. Ini apa penyampaian terbuka, surat terbuka kepada beritatrends.co.id. Oke, tolong editor Anda. Ya, yang baca ini bingung, ini kita lagi ngebaca apa. Oke. Ulasnya, harusnya terakhir itu ada ulasnya dari Septia Nova Pramuria Wardani. Oke, itu nama kelasnya di situ. Perlombaan ini memakai penilaian standarisasi nasional. Penilaian kami selain dengan juri profesional juga sesuai standar nasional, ujarnya saat ditemui di sela-sela acara. Di tempat yang sama, Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI mengatakan, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada MGM Magetan Gapi Mania. Jadi MGM Magetan Gapi Mania telah menyelenggarakan kontes gapi skalanya nasional dan potensinya sangat luar biasa. Bisa dikerjakan dengan sangat efisien dengan tanah semakin sempit. Ini adalah merupakan sebuah komunitas yang menurut hemat saya prospektif. Karena apa? Karena begini orang kalau misalkan menengah ke atas, gue baca sesuai dengan tulisannya aja ya, atas derajatnya naik, statusnya naik ke atas, itu pasti kalau orang itu Jawa itu ada 5 syarat. Wanito, Wismo, Kukilo, terus Turonggo, terus peliharaan seperti perkutut. Nah, itu pasti kalau orang Jawa. Oke, beritatrends.co.id. Editor Anda luar biasa. Tolong diperhatikan bagian itu. Demikian juga kalau kita orang-orang modern atau anak-anak milenial, pasti kalau status sosial kita naik, semakin makmur. Orang itu pasti punya hobi. Ada yang hobinya misalkan melihara perkutut, ada burung dara, ada kucing. Gue mau baca ada kecung tadi, ada kucing, dan terus ada juga gapi, ujar Suprawoto. Turun ke bawah. Ini acara salah satu alternatif kita. Ini Indonesia itu orang kayaknya masih banyak Indonesia daripada Malaysia. Sebenarnya penduduk kita 250 juta. Kalau 60% orang Indonesia itu kayak itu, jumlahnya sudah berapa? Malaysia cuma 36 juta penduduknya. Jadi potensinya itu lebih besar sini dibandingkan di luar sana.
Oleh sebab itu, ini kita baca berita lucu banget ini. Ini menunjukkan potensi dalam saja terbuka lebar, apalagi kalau kedepannya. Dan ini saya terima kasih pada MGM yang telah merintis ini. Ini menunjukkan ini banyak banget. Aduh, berita tren, tolong dong. Ini banyak banget. Ini menunjukkan membuka mata kita semakin bahwa ada sebuah peluang bisnis apabila ingin menekuni. Harapan ke depan akan semakin maju. Magetan ini potensinya bagus, airnya cocok. Saya kira iklimnya juga cocok sehingga potensi untuk budidaya ikan gapi ini sangat besar. Pungkas Suprawoto. Oke, berita tren.co.id harusnya headline-nya adalah ininya banyak banget. Aduh, ampun deh. Berita tren. Gimana Bu Topik? Kita bahas editor yang nulis ini atau Magetan. Kebetulan saya juga di lokasi nih. Kenapa ini? Kenapa banyak ininya? Aduh, ampun deh. Mungkin gini. Jadi mungkin ini. Untung nggak anu. Udah, berita kita udah serius. Ini pakai jas. Kita mulai pakai jas. Kok ketawa jadi kayak begini? Ini apa? Aduh. Jadi ini sedikit ngasih saran nih ke editornya. Harusnya yang pertama tadi ketuanya Nova tadi membuka kelas, ada kelas solid, kelas pattern, apa tadi ada kelas lace, ada kelas salmon, ada sword, ada short, ada juve, ada female open kayak gitu ya. Jadi ngajarin editor ini. Kemudian dilakukan di Ratu Gede Paradise. Oke. Kita nggak bahas gapinya ini ya. Kita bahas editornya ya ini ya. Gitu ya. Kemudian ada Pak Bupati di sana. Iya. Ya, Pak Suparwoto. Beliau hadir mengatakan potensi ikan gapi di Magetan itu cukup cukup bagus, airnya cocok, orang-orangnya cocok. Terus di situ Pak Bupati mengatakan bahwa orang Jawa itu punya apa lima wanita wismo kukilo turonggo bondo tahta wanita numpak botol limo minggato. Ya, pokoknya kayak gitu lah. Salah satunya itu kalau orang Jawa. Nah, kalau orang anak-anak muda milenial punya hobi yang milenial, salah satunya adalah piara ikan gapi gitu. Ya, kita bahas bahasa editor ini kita. Aduh ampun. Oke, oh iya, ini merupakan sebuah apresiasi pada ikan gapi, tapi minta tolong yang bacanya kan jadi susah gitu. Minta tolong aja lah gitu. Jadi dia mungkin pakai record kemudian masukin ke dia mungkin pakai AI kayaknya. Jadi convert antara ke audio ke texting. Terus tanpa diedit terus copy paste gitu ya. Mungkin ya. Iya. Ya kan ada QC-nya. Oke, tapi kita akan baca Magetannya sebenarnya. Oke, terima kasih pada berita tren.co.id untuk mempublish kontes ikan gapi ada di Magetan gitu. Karena ini salah satu kontes gapi yang bupatinya turun. Kapan lagi coba? Iya betul. Gimana coba kalau Pak Bupati lihat kontes gapi langsung? Maksudnya ini salah satu apresiasi sangat luar biasa sekali bahwa pemerintah Kabupaten Magetan sendiri itu cukup melihat bahwa potensi gapi ini potensi yang besar sekali gitu. Betul. Karena hanya ikan kecil kayak gitu, ternyata itu tadi pesertanya mulai dari seluruh Indonesia bahkan karena kontes nasional gitu bisa semuanya datang ke Magetan yang mungkin tidak bisa dilakukan ketika mungkin kontes-kontes yang
bukan gapi gitu Iya. misalnya. Bukan gapi. Kalau gapi bisa dilakukan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya dari berita ini kan menyebutkan bahwa potensinya di Magetan selain airnya cocok, suhunya cocok ya. Karena sebenarnya Magetan itu dingin sebenarnya. Magetan, oh iya dingin ya Magetan. Memang dingin, tapi ternyata cocok untuk ikan gapi. Bahkan di Magetan ada MKM apa tadi? UMKM. Magetan. MGM. Magetan Gapi Mania. Oh, mantap. Nah, berarti kan di situ ada komunitas, artinya komunitas kan nggak mungkin satu orang gitu. Yeah. Udah lebih dari 10, bahkan bisa kontes itu kan lebih mungkin 20-an orang di situ dan mereka pelihara gapi gitu. Nah, potensi-potensi ini yang diangkat oleh pemerintah Kabupaten Magetan untuk bahwa gapi ini loh di Magetan aja bisa, apalagi di kota-kota besar yang gapi nggak perlu lahan luas tadi kan disebutkan nggak perlu. Tapi beritanya tadi kan agak membingungkan, tapi saya membenarkan ya, gapi tidak perlu lahan luas, nggak perlu repot-repot bikin macam-macam, bisa dilakukan di mana aja gitu. Oke, potensi besar. Bahkan ini ada ekspornya tadi disebutkan Malaysia, Indonesia tadi yang nggak jelas tadi. Iya. Nah, arti sebenarnya ikan gapi ini bisa jadi potensi untuk seluruh daerah di Indonesia gitu ya. Karena dengan kapasitas yang nggak terlalu luas, kemudian bisa jadi mungkin bisa jadi industri rumahan juga. Kenapa kan? Karena nggak butuh lahan yang luas gitu. Bisa di ruang tamu dan sebagainya. Oke, itu dia pembacaan berita kita dari berita trend.co.id terkait dengan Magetan bisa jadi tempat budidaya ikan gapi yang ideal gitu ya. Oke, itu dia gapi dan berita untuk pekan ini. Terima kasih pada berita trend.co.id ya. Terima kasih sekali Anda sudah membuat berita tentang ikan gapi. Paling tidak kita tertawa kali ini. Iya. Iya, itu pahala buat Anda lah, membuat saya bahagia gitu membaca berita Anda. Oke, itu dia berita dunia dan berita lagi. Emang kita TVRI ini. Gapi dan berita untuk pekan ini. Oke, kita akan ketemu di Gapi dan berita pekan depan di hari Kamis jam 9 malam. Dadah.